Seorang pria terlibat perkelahian di sebuah tempat perjudian setelah mencoba menghentikan pencuri dadu yang curang. Ia kemudian tersingkir dan dibawa ke bawah tanah. Di sana, ia ditahan oleh beberapa orang, dan sebuah tanda pengenalnya dilepas, lalu tubuhnya dilukai dengan pisau. Ia kemudian ditinggalkan begitu saja di sebuah jembatan sebelum akhirnya tertabrak sebuah truk dan dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahu keluarganya bahwa ia mengalami luka parah. Setelah itu, ia dibawa pulang untuk memulihkan diri dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, pria ini berangsur pulih dan kembali berolahraga. Pemilik tempat perjudian itu datang untuk meminta maaf atas perbuatan anak buahnya dan menawarkan posisi kepala keamanan, namun pria itu dengan sopan menolaknya. Meskipun didesak, ia bersikeras bahwa penolakannya adalah jawaban terakhir. Pemilik tempat perjudian kemudian menawarkan uang, tetapi pria itu menolaknya dan berjanji akan melaporkan tempat tersebut dan penyerangan yang dialaminya. Pria ini pergi ke kantor polisi, namun petugas memberitahu bahwa kasusnya telah diselidiki dan tidak ada cukup bukti untuk mendakwa siapapun. Petugas menjelaskan bahwa tempat perjudian itu adalah satu-satunya sumber pendapatan kota, sehingga tidak mungkin untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pria ini pergi dengan tak berdaya, namun memperingatkan petugas bahwa ia akan mengungkapkan semuanya. Pria ini kembali ke rumah ibunya dan mengambil tongkat. Ia menuju tempat perjudian, dan menghancurkan mesin-mesinnya. Saat para penjaga mencoba menghentikannya, ia memukuli mereka dengan sebatang kayu dan tangan kosong. Ia melemparkan tongkatnya melalui jendela kaca satu arah di kantor seseorang, lalu pergi ke jalan untuk menunggu polisi. Ia pun ditangkap atas penyerangan di tempat itu. Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang pengacara untuk persidangan yang akan datang. Orang suruhan pemilik tempat perjudian muncul di pengadilan dengan sejumlah saksi yang menyatakan bahwa pria ini menyerang mereka. Pria ini menyadari pengacaranya juga korup dan langsung memecatnya, menuntut agar hakim mengizinkannya membela kasusnya sendiri. Hakim mengatakan ia tidak dapat meminta pembatalan sidang, tetapi pria ini bersikeras, mengingatkan juri dan hadirin tentang kebanggaan kota di masa lalu dan bagaimana kota yang ia tahu tidak akan pernah mengizinkan tempat perjudian yang mengambil keuntungan dari pengunjungnya dan menjual barang haram kepada anak-anak muda. Pengadilan mendesak pria ini untuk tetap pada topik, tetapi ia mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin kota dengan janji untuk memberantas korupsi. Ia menunjukkan bekas luka dari cedera yang dideritanya ketika preman memukulinya di depan para juri dan seluruh pengadilan. Mendengar semua ini dan melihat bekas lukanya, juri menyatakan pria ini tidak bersalah dan membebaskannya. Seluruh kota sangat gembira, dan semua orang mulai berteriak agar pria ini mencalonkan diri sebagai pemimpin kota.